Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ke-14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba, dungi merlobi-lobi mator dinia kemalim di tabo-tabo jalabu surab bangsokku mersaulihot dengkap bangsaku ninna jahuba. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan iman bersama Tuhan selalu diwarnai oleh berbagai peristiwa dalam hidup kita. Di antaranya suka dan duka, sehat dan sakit, untung dan rugi, sukses dan gagal, dan masih banyak lagi. Tentu sebagai orang percaya, kebaikan Tuhan Yesus akan selalu kita alami dalam semua peristiwa tersebut. Allah yang kita sembah adalah Allah yang turut bekerja atas hidup kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Pada pasal 31 di kitab Yeremia, Allah menyatakan perjanjian baru bagi umatnya. Perjanjian tersebut menunjukkan bagaimana Allah sangat mengasihi umatnya. Ia memilih umatnya, menuntun dari Mesir sampai memasuki tanah yang subur dan penuh madu di tanah Kanaan. Allah berjanji untuk memberkati umatnya, hidup dalam sukacita dan damai sejahtera, asalkan mereka setia kepadanya. Tuhan akan memelihara dan memimpin, sehingga mereka terpelihara dan berjalan di jalan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita merupakan imam-imam dalam kerajaan Allah. Dalam perjanjian lama, imam memiliki peran penting sebagai perantara Tuhan dan umatnya. Tuhan menjanjikan bahwa para imam akan dipuaskan dengan kelimpahan, yaitu mendapatkan segala yang mereka butuhkan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Kebajikan Tuhan juga menjadi sumber kepuasan sejati bagi umatnya. Kepuasan tersebut tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup kepuasan rohani, yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita, pengampunan, dan pemeliharaan yang bersumber dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Setiap hari, kita mengalami kebajikan Tuhan dari banyak hal, baik melalui penyediaan kebutuhan kita secara jasmani, perlindungan dari bahaya, bahkan kedamaian dan sukacita di tengah-tengah kesulitan. Kebajikan Tuhan seringkali terlihat dalam hal-hal yang kita anggap biasa atau kita lupakan untuk disyukuri. Terkadang kita cenderung mencari kepuasan dalam hal-hal duniawi, seperti harta benda, pencapaian karir, atau hubungan antara manusia. Namun hal-hal tersebut bersifat sementara dan tidak memberikan kepuasan yang sejati. Sebaliknya, Tuhan menawarkan kepuasan yang lebih mendalam dan kekal. Penting bagi kita untuk merenungkan dan mengingat semua kebajikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian, kita bisa hidup dengan hati yang penuh rasa syukur dan terus bersandar pada kebaikan Tuhan setiap saat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini sering kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan cobaan yang dapat menggoyahkan iman kita. Namun, apapun yang terjadi, tidak akan menyurutkan kita untuk bersukacita, sebab kita percaya akan perbuatan Tuhan yang besar. Pengharapan dan iman kita kepada Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan. Walaupun kita sedang berada dalam pergumulan hidup, kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sebab hanya dari Tuhan saja kita dapat menerima segala kebaikan dalam kehidupan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, bahwa kedamaian
sukacita dan kepuasan sejati hanya dapat kita temukan dan terima dari Tuhan. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan tidak akan mau dibebani dan ditekan oleh kesusahan dan sungut-sungut. Sebaliknya, kita dapat hidup dengan iman teguh dan keyakinan penuh percaya kepada janjinya bahwa Tuhan akan memuaskan jiwa kita dengan kelimpahan dan kebajikannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk janji-Mu yang penuh dengan kelimpahan dan kebajikan. Kami percaya bahwa Engkau memuaskan jiwa kami dengan kelimpahan rohani dan fisik. Ajar kami untuk selalu bergantung padamu dan membagikan berkat-Mu kepada orang lain. Biarlah hidup kami memancarkan kasih dan kebajikan-Mu, sehingga banyak orang dapat merasakan kepuasan sejati yang hanya Engkau berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup di dalam kebajikan dan kelimpahan berkat Tuhan. Immanuel.